Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eva Nur Aulia. Pada hari ini saya ingin mempresentasikan tentang jamur paha ayam atau Coprinus comatus. Seperti kita ketahui bahwa pencemaran logam berat menjadi salah satu faktor penyebab kerusakan lingkungan, bahkan berdampak buruk juga bagi kesehatan tubuh manusia. Logam berat yang ada di tanah, di perairan maupun di udara itu berasal dari berbagai macam sumber seperti pembuangan limbah industri secara tidak langsung tanpa adanya proses. Kemudian salah satu metode penanggulangan logam berat ini dengan metode biosorpsi. Nah, metode biosorpsi ini merupakan metode dengan penggunaan mikroorganisme. Nah, mikroorganisme yang digunakan itu terdiri dari alga, fungi atau jamur, dan bakteri. Mengapa metode ini lebih disarankan? Sebab memiliki kelebihan, yaitu ramah lingkungan, kemudian mudah menyerap logam berat, kemudian dapat dimanfaatkan kembali. Salah satu yang dilakukan dalam penelitian yaitu dengan menggunakan mikroorganisme fungi atau jamur. Mengapa? Karena jamur atau fungi ini memiliki peran sebagai dekomposer sisa-sisa organisme dan memiliki karakteristik seperti berspora, eukariotik, tidak berklorofil, reproduksinya secara seksual dan aseksual. Kemudian jamur ini terbagi menjadi dua, ada jamur makroskopis dan jamur mikroskopis. Lalu laju pertumbuhan jamur ini pun ditentukan dengan lamanya inkubasi. Pada jamur juga terjadi 4 fase, yaitu fase adaptasi, fase pertumbuhan, fase stasioner, dan fase kematian. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Elvieni dan Selvia di tahun 2019, yaitu mereka menggunakan salah satu jenis jamur seperti Coprinus comatus. Kenapa? Karena ternyata dalam penelitian tersebut, Coprinus comatus ini memiliki nilai efisiensi sebesar 48,36% dan 11,42 mg per gram, di mana kapasitasnya dalam menyerap logam berat terbukti efektif tanpa adanya diaktifasi, sehingga jamur ini dapat digunakan sebagai biosorben. Nah, adapun morfologi dari jamur paha ayam atau Coprinus comatus ini, dia memiliki spora berwarna hitam, kemudian berhabitat di pekarangan yang agak lembab sekitar rumput dan di hutan. Lalu tubuh buahnya berwarna putih, berbentuk tudung cembung atau silindris dan lunak. Kemudian ukuran tudungnya itu bervariasi antara 2-6 cm dengan spora berukuran 3-6 serta berbentuk lonjong. Tangkai jamurnya juga berwarna putih dan mudah patah. Contohnya bisa kita lihat pada gambar di bawah kanan, itu adalah contoh jamur Coprinus comatus. Adapun klasifikasi jamur paha ayam atau Coprinus comatus ini adalah kindomnya dari fungi, kemudian filumnya Basidiomysota, terus kelasnya Agarisomycetes, ordonya dari Agarisales, familinya dari Coprinaceae, kemudian genusnya Coprinus, dan spesiesnya Coprinus comatus. Fisiologi dan metabolisme jamur paha ayam atau Coprinus comatus ini karena jamur ini memiliki senyawa bioaktif, sehingga dia dapat dijadikan sebagai sumber obat, seperti imunomodulator, hipolipidemik, anti kanker, insektisida alami, dan antioksidan. Kemudian jamur ini dapat mendegradasi selulosa pada serasah kayu dan dedaunan, sebab enzim dari miselium dapat mendegradasi lignin dan selulosa menjadi glukosa. Nah, dalam penelitiannya Saputra di tahun 2020, miselium dari Coprinus comatus ini dapat tumbuh baik apabila nutrien yang dibutuhkan tersedia di dalam media tanamnya. Mengapa seperti itu? Karena pada miseliumnya ini
dapat mengeluarkan enzim ekstraseluler sehingga enzim tersebut dapat memecah molekul yang nutrisinya itu berukuran besar. Bahkan dalam penelitiannya Elvieni dan Selvia di tahun 2019 juga, Coprinus comatus ini dapat menyerap logam berat tanpa diaktifasi karena mengandung gugus fungsi hidroksil, alkena, karboksilat, ester, amina, dan alkalin. Berikut referensi yang saya ambil. Sekian dari saya, banyak kurang dalamnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan terima kasih.